Karena kalau kita jujur ya Allah, apalagi kalau udah babnya bab hati, ini sulit untuk mengandalkan ingin diterima oleh Allah. Kalau urusannya bab hati, ya Allah sulit. Ya, karena di dalam ibadah ada surah zahirah, ada haqiqah batinah. Ada surah harus sampai kepada haqiqah batinah. Ini yang lebih sulit. Kudu aya khusyuk, kudu aya ikhlas, kudu aya tawadhu, ulah aya gumede, wah ulah aya hasud, ulah hese kan. Kalau hanya mengandalkan itu, tapi kita berusaha terus agar sampai kepada surah zahirah dan haqiqah batinah. Kita sekarang nih mau memasuki bulan Ramadan. Di dalam ibadah puasa ada surah zahirah dan ada haqiqah batinah juga. Ya, surah zahirahnya tidak makan, menjauhkan yang membatalkan puasa, melaksanakan rukun dan syarat sah puasa. Haqiqah batinnya menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan maksiat kepada Allah. Kakarakta kelas khusus teh. Puasa kelas khusus nu kitu teh. Kan sulit ya. Sulit kalau kita tidak berjuang. Tapi mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua kepada surah zahirah dan haqiqah batinah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wal ibadah. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, alla wusula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Kecuali dengan ilmu dan ibadah. Itu ya. Bukan hanya ilmu saja, tapi harus disertai dengan ibadah. Lalu beliau menjelaskan fannasu kulluhum halka illal alimun. Maka bahwa manusia seluruhnya binasa celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita ingin selamat harus punya ilmu, harus mencari ilmu, terutama ilmu yang fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Nah itu yang harus betul-betul dipahami ya, dimengerti dan diamalkan. Tiga ilmu ini fardu ain, ini tiga ilmu ini. Kalau kita tidak tahu, tidak mau cari tiga ilmu ini, dosa seumur-umur. Saumur-umur urang doraka. Lamun teu daek ngaji ilmu nu fardu ain bari urang teu apal. Teu apal kana bab ilmu tauhid, teu apal kana bab ilmu fikih, teu apal kana bab ilmu tasawuf. Saumur-umur doraka. Ya. Maka diwajibkan thalabul ilmi, terutama yang tiga yang fardu ain. Kemudian fannasu kullum halka illal alimun, seluruh manusia binasa celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin. Lalu beliau meneruskan wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang-orang yang punya ilmu mereka semua binasa celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, niatkan kita sudah tahu dosa tinggalkan, sudah tahu maksiat tinggalkan, niatkan. Sudah tahu wajib laksanakan, sunnah paksakan. Itu seperti itu. Niatkan di dalam hati kita ketika kita belajar ya, mengkaji ilmu, niatkan ya Allah beri kami kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Jadi orang-orang yang berilmu saja tidak mengamalkan, mereka binasa. Nah ini terjadi kepada siapa? Kaum Yahudi. Mereka ahli kitab. Kata Allah ahlul kitab, orang-orang yang menguasai kitab Taurat. Tahu. Lalu mereka bagaimana? Mereka rubah kebenaran keaslian kitab Taurat oleh kaum Yahudi dirubah, disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Bahaya ini. Ya. Mengerti tapi tidak mengamalkan. Ini kelas Yahudi itu.
ya, seperti kaum Yahudi. Mereka mempunyai ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Masya Allah, ini sudah babnya bab hati. Waduh, lebih dalam lagi tuh. Kalau udah bab hati lebih dalam lagi. Semua orang yang mengamalkan ilmunya semua binasa, celaka, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam pengamalannya. Orang-orang yang karena Allah, sodakohnya karena Allah, sholatnya karena Allah, ngajinya karena Allah, segala amal ibadahnya karena Allah. Kumaha hayang nepi karena Allah teh? Kaji we kita bab ikhlas. Kumaha kuring teh hayang karena Allah. Baca Kitabul Ikhlas. Imam Ghazali membahas tuntas bagaimana caranya agar hati kita ini punya sifat ikhlas. Dibuka dah kitab Ihya. Aduh kana teuing Ihya mah Minhajul Abidin. Aduh kana keneh wae nya begini. Bidayah ya dah. Ya mah bidayah ge encan deui. Kumaha carana supaya ikhlas. Nah, di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu cara-cara supaya kita betul-betul ikhlas ibadah karena Allah, betul-betul dalam segala kebaikannya disertai didasari karena Allah. Nah, kalau oleh Imam Ghazali itu sudah dijelaskan jelas. Juz 4 ya, kitab Ikhlas menjelaskan tentang apa itu ikhlas, apa keuntungan ikhlas, apa bahayanya kalau tidak ikhlas, apa hakikatnya ikhlas. Itu semua dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya juz keempat. Ini ilmu yang fardu. Nah, jadi semua yang beramal, nu rajin ibadah, nu rajin taat, kabeh cilaka lamun teu ikhlas. Eta nu getol ibadah teu ikhlas cilaka. Komo nu kedua geus mah kedua teu ikhlas teh. Ieu mah nu getol ngaji, getol ngawuruk, getol ceramah, getol amal soleh tapi teu cilaka binasa ya. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang mudah-mudahan Allah sampaikan hati kita penuhi dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Wal mukhlisuna ala khatarin adzim. Orang-orang yang ikhlas pun mereka ada dalam ya kekhawatiran yang sangat besar. Orang yang ikhlas pun mereka ada dalam kekhawatiran yang sangat besar. Mata kelas orang mah ya berusaha, dan kita terus sambil berusaha, dan yang lebih-lebih kita perkuat hubungan kecintaan kita dengan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita ada di dalam hatinya para kekasih Allah. Jarahan dah, bantuan dah. Ya, contoh hawalan-hawalan di mana aulia Allah bantu, meskipun berapa saja. Beberapa saja semampu kita itu insya Allah itu ada di dalam hatinya para aulia Allah. Ketika kita membantu ya, baik dengan hartanya atau dengan tenaga kita atau dengan hadirnya kita atau dengan doanya kita, insya Allah kita semua ada dalam hatinya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal kahartos. Nah gitu. Ulah kieu abdi mah teu kudu cinta ka wali. Abdi mah geus loba amal. Amal anu mana? Ya, keur kelas urang. Hak dina surah zahirah nage teuing cumpon teuing henteu. Komo lamun nepi kana haqiqah batin. Atak lamun dikaji kitab Ihya Ulumuddin terutama juz 3, terutama juz 3, waduh sudah borok-borok hati urang teh kapangi. Nyaritakeun ujub lain batur urang, nyaritakeun ria lain batur urang, nyaritakeun gumede lain batur urang, nyaritakeun hasud lain batur urang kabeh geuningan. Eta teh nucuk batur ajengan, nucuk batur
hah dengan ria dengan ciri ria teh kieu dengan ria dugi ka aya ulama besar beliau salat berjamaah di shaf awal selama 30 tahun tidak pernah tertinggal salat berjamaah di shaf awal. Hari urang mah insyaallah tinggalin wae insyaallah kakantun ujung-ujung di shaf awal buya salat berjamaah lagi tinggalin komo kana shaf awal. Orang-orang dulu itu betul-betul menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap sunnah Nabi ini berlian, berharga ya, jadi sunnah Nabi dianggapnya sangat bernilai sehingga mereka tidak mau ketinggalan. Berjamaah sangat bernilai.